Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa yang Allah rahmati, sahabat Sultan yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang juga dianjurkan untuk kita lakukan di akhir bulan suci Ramadan, yaitu mencari yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Satu malam yang memang luar biasa, malam yang penuh dengan keutamaan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang tadi Al-Fakir bacakan di surat Al-Qadar ayat 1-3, Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Kemudian Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya adalah beramal pada malam itu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka mendapatkan keutamaan lebih utama daripada beramal 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Oleh karena itu di kita alhamdulillah satu hal yang menjadi kebiasaan adalah mencari malam Al-Qadar, terutama pada malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Karena memang di dalam banyak keterangan hadis Rasul menganjurkan untuk mencari di malam ganjil di puluhan terakhir suci Ramadan. Dan bahkan para ulama juga membuat beberapa rumusan kaitan dengan kapan kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Tetapi pertanyaan kita, kenapa kemudian Allah merahasiakan turunnya Lailatul Qadar tidak ditentukan pada satu waktu, ya. Dan ini satu hal yang menarik karena memang sifat rahasia ini menjadikan kita memang memiliki semangat ya untuk mencari malam itu di setiap kesempatan, setiap malam. Dan para ulama kita kemudian menjelaskan kepada kita apa hikmah dibalik disembunyikannya waktu ini. Di antaranya disebutkan bahwa hikmah disembunyikannya malam Al-Qadar dan tidak ditegaskan malam tertentu adalah supaya kita berupaya mencarinya dan meningkatkan ibadah di setiap malam, memperbanyak doa, kemudian berupaya melakukannya di setiap malam. Karena memang sebetulnya ibadah kita bukanlah untuk mencari sesuatu yang sifatnya material atau mencari pahala, ya. Tetapi sebetulnya kalau kita mau merenung lebih dalam adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka selayaknya kemudian kita berupaya untuk mendapatkan atau mencarinya di setiap malam. Dan yakin bahwa di antara malam-malam itu ada satu malam yang memang dikhususkan sebagai malam yang penuh dengan kemuliaan tadi itu. Terlepas dari apakah di malam 21, malam 23 dan seterusnya, tetapi kalau kita melakukan setiap malam, maka insya Allah kita mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar tadi itu. Dan kemudian para ulama salaf juga memberikan penjelasan kepada kita dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Mereka mengatakan Allah menyembunyikan beberapa urusan agama karena ada beberapa hikmah. Di antaranya Allah menyembunyikan Lailatul Qadar supaya kita menghidupkan setiap malam. Kemudian menyembunyikan saat ijabah pada hari Jumat supaya kita berdoa di sepanjang hari Jumat itu.
Ya, jadi cuma itu memang ada satu waktu ijabah yang kalau kita bertepatan dengan waktu itu maka akan diijabah doa kita. Demikian juga Allah menyembunyikan sholat wusta dalam sholat 5 waktu, supaya kita juga menjaga seluruh sholat-sholat kita yang diwajibkan. Kemudian menyembunyikan juga isim a'dzam di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita juga menyeru nama Allah dengan seluruh nama-nama itu. Kemudian menyembunyikan ketaatan yang akan mendapatkan penuh keridhaan Allah, supaya kita berupaya juga untuk melaksanakan ketaatan meskipun remeh atau kecil dalam pandangan kita. Kemudian Allah menyembunyikan murka yang besar pada amal kemaksiatan, supaya kemudian kita juga menjaga dan tidak melakukan itu. Dan kemudian Allah menyembunyikan siapa di antara manusia menjadi walinya Allah, supaya kita berbaik sangka kepada semua manusia, orang-orang mukmin. Demikian juga disembunyikan hari kiamat, nah supaya kita bersiap-siap menghadapinya. Dan termasuk juga menyembunyikan kapan ajal itu terjadi, juga supaya kita mempersiapkan diri di setiap kesempatan. Ini beberapa hikmah yang bisa kita ambil kenapa kemudian Allah menyembunyikan waktu Lailatul Qadar, supaya kemudian kita mengisi setiap malam dengan berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sebenarnya rahmati, kalau kita mau mencari hikmah lebih jauh lagi, sebetulnya ibaratnya begini, kalau mungkin ada anak kita yang supaya semangat dalam belajar, maka kita suka berikan kepada anak itu janji ya, diberikan hadiah nanti kalau kemudian lulus ujian atau dengan nilai yang baik. Nah itu kan supaya memacu anak kita supaya kemudian bersungguh-sungguh dalam pelajarannya, sehingga mendapatkan nilai yang baik dan mendapatkan hadiah tadi itu. Itulah kira-kira padanannya ya, analoginya. Allah itu menyediakan satu malam yang istimewa supaya kita nih hamba-hamba Allah juga bersemangat di setiap malam sebetulnya. Tidak hanya malam-malam yang ganjil, tapi setiap malam pun sesungguhnya ada keutamaan. Dan ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu berjaga mengisi setiap malam dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu di antara ciri orang-orang solihin, orang-orang yang solih di zaman dulu. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'busna qablakum. Hendaklah kalian mengerjakan salat malam karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh zaman dulu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu berupaya ya, setiap malam kita mengisi dengan banyak ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk menjalankan ketaatan kita kepadanya dengan istiqomah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.